Halo semuanya, kembali lagi di Prokes, podcastnya Roket Surabaya. Dan kali ini aku Riji Rafael Kuswanto bakal menemani kalian di acara kali ini. Dan juga di Prokes kali ini bakal spesial banget karena kita bakal ditemanin sama dua leaders kita. Penasaran kan? Nah, ini dia dua leaders kita. Yang pertama lead pastor dari GB Rock Surabaya, Pastor Daniel. Shalom. Dan juga Roket Surabaya leader, yaitu Puan Setiawan. Shalom. Ya, kita prokes ya. Dan sebelum kita ke acara kita, yaitu podcast, kita bakal main game, yaitu ini dia alat-alat yang kita butuhkan di game kali ini. Dan di sini yang bakal bermain itu aku sama Ko Andre, ya, Pastor Daniel, ya, tim cheerleader. Nah, jadi cara mainnya kita bakal ditutup matanya, ya. Dan juga pakai topi ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah pakai, kita bakal nyerok ini. Yang ngambil itu Ngambil, terus ditaruh di atasnya. Harus sampai masuk. Oh, harus sampai masuk. Lihat gampang. Jadi bahasa Perancisnya kalau sampai kececeran Kececer. nggak gitu. Enggak gitu. Iya. Nah, pertama kita shoot karena sutilnya beda. Betul. Kita So, shoot. di bahasa Indonesia yang sutil. Shoot. Bukan. Apa? Ya. Spatula. Itu bahasa kerennya. Oke, kita shoot dulu. Biar hati. Wah. Yang menang jadi dapatnya panjang. Jadi langsung aja dipakai. Langsung aja. Oke. Terus pakai ini masker. Tutup mata. Tutup mata kok, jangan gitu bro. Sudah pun. Mana sutil? Nah, Ini kalau dibolongin jadi itu apa namanya pahlawan. Pahlawan kesiangan. Ah ya, saya ngitung ya. oke. Siap. 3, 2, 1 gitu. Oke ya. Oke. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. 3, 2, 1 go. Ya. Sutil kundi. Ya. Aku nggak tahu ini udah berapa ini di aku. Ayo. Ayo Dre. Masih punya kuat. Kamu belum ada yang masuk loh Dre, kamu Dre. Serius. Waduh. Ayo. Wah, Ci keluar semua Ci. Bingung. Jadi kode itu ke supporter. Ayo. Motivator. Ayo. Tenang aja, waktu masih banyak. Ayo Ici, jangan kecewakan Ici lover. 5, 4, 3, 2, 1, letakkan. Mas. Ini boleh buka kan? Buka. Alright. Oh, woi. Mantul loh. Curang. Maksudnya di lantai. Nih. Oh iya, Iya. ini dihitung gimana tim kreatif? Jatuh, sumpah. Ya benar. Sumpah. Nanti bisa di-record. Ya, dicek ya. Rekamannya. Nanti dicek ya. Oke, jadi nanti penghitungannya bakal dihitungin sama tim kreatif. Jadi kita bakal langsung aja ke main sectionnya. Nah, kita sekarang sudah ada di main section di Prokes kali ini. Dan langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Puasa Daniel ini sebenarnya awal mulanya dari mana? Dan tujuannya itu apa? Ini saya yang ditanya. Oh iya, benar. Ya, ya sesuai dengan namanya kan Daniel. Berarti dari kitab Daniel. Ya, dan kalau kita lihat di kitab Daniel itu
di pasal 1, pasal 9 sebetulnya ada, dan pasal yang ke-10 ya. Itu tercatat bagaimana kemudian Nabi Daniel itu mengambil inisiatif untuk berpuasa. Hanya yang di pasal 9 itu tidak secara spesifik disebutkan model puasanya dia kayak apa. Jadi dia ambilnya itu dari situ. Oke. Untuk tujuannya dari puasa Daniel ini apa? Ya, gini, tadi kan nanyanya kan itu basic ya, artinya kan memang sebelum kita melakukan sesuatu, kita mesti tahu dulu apakah itu biblical atau enggak. Ya, betul. Maksudnya apakah itu di Alkitab, ada di Alkitab atau tidak. Karena kalau nggak ada ngapain? Betul. Gitu, ya kan? Segala sesuatu harus kembali kepada firman. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, ini ayat penting aja yang saya mau baca ya, karena itu tercatatnya di beberapa ayat sih sebetulnya. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, itu pertama dicatat di situ. Bagaimana dia berpuasa. Puasa Daniel itu disebut seringkali dengan partial fasting. Partial fasting. Ya, jadi ada full ya fasting, puasa sepenuhnya, nggak makan, nggak minum, ya kan. Lalu ada parsial. Parsial nanti terbagi-bagi lagi. Ada parsialnya sejamnya, ya kan. Oh, puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Atau yang kedua jenis makanannya. Seperti Daniel ini lebih ke arah jenis makanannya. Dia meminta untuk dia tidak usah menajiskan diri dengan santapan raja. Jadi beberapa Bible scholar, yaitu Bible scholar tuh apa? Jurnal. Bukan, ahli Alkitab gitu. Oh, ahli Alkitab. Ya, jadi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud kenapa Daniel tidak mau apa hubungannya antara hidangan raja dengan kenajisan? Ya, jadi mereka percaya bahwa hidangan yang diberikan kepada raja dan juga kepada orang-orang yang dipilihnya itu dipersembahkan dulu untuk dewa-dewa mereka. Nah, makanya Daniel kemudian nggak mau itu untuk makan makanan itu. Padahal itu semua makanan enak-enak karena santapan raja. Ya, baik makanan maupun minuman itu konotasinya makanan yang enak gitu. Lalu kemudian di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-10. Ya, kitab Daniel pasal yang ke-10 motifnya beda. Tadi kan nanya motif ya. Motifnya beda. Jadi kalau di pasal 1 itu lebih kepada dia tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya mereka. Ya. Tetapi di pasal yang ke-10 motif Daniel berpuasa itu dicatat di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua dan ketiga, 1-3 ya, agak panjang dikit, enggak apa-apa. Dikatakan pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan. Jadi sebelum Daniel berpuasa ini, dia rupa-rupanya mengalami sebuah encounter ya dengan nggak disebutkan dengan jelas, dia diingatkan atau mendapatkan firman itu kan suatu firman dinyatakan, berarti ada yang menyatakan kepada Daniel. Itu siapa atau bagaimana? Intinya adalah Daniel mengalami sesuatu secara rohani ya, spiritually gitu. Lalu kemudian dia mengambil keputusan. Ayat yang kedua, pada waktu itu aku berkabung 3 minggu penuh. Nah, dia berkabung 3 minggu penuh dan aplikasi daripada perkabungannya itu apa? Puasa. Ayat yang ketiga dibilang makanan yang sedap tidak kumakan. Yang di atas tadi makanan raja. Ini makanan yang sedap, ya kan? Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai 3 minggu penuh. Ya, jadi dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau di ayat yang ke-9 itu Daniel memang mengambil keputusan juga untuk berpuasa, pasal 9. Itu ada ditulis ya. Tapi yang 2 ini spesifik alasan mengapa kemudian Daniel berpuasa. Dan yang sekarang ini populer itu disebut sebagai puasa Daniel. Ya, jadi yang pertama itu untuk dia tidak mau menajiskan dirinya. Yang kedua, dia mengharapkan satu terobosan secara rohani di dalam hidupnya. Jadi kalau kita lihat
kemudian nanti hasilnya bagaimana, ya kan? Hasilnya bagaimana? Nah, di dalam pasalnya yang pertama, ketika Daniel kemudian tidak mau makan makanan raja, itu pegawai raja kemudian jengkel gitu. Karena kalau kamu nggak makan makanan, nanti kalau kamu nggak sehat gimana? Gitu. Karena raja mau orang-orang yang dia pilih, orang-orang muda yang dia pilih, di training secara khusus, itu diberi makanan secara khusus. Contoh paling gampang ginilah, kalian berdua masuk pelatnas misalkan. Atlet pelatnas makannya beda sama juara RT atau juara kecamatan, event, ya kan? Gizi mereka dipertimbangkan dan lain sebagainya. Kalori apa dan semuanya itu ditata dengan baik. Lalu dia bilang, saya nggak mau makan makanan itu. Saya pakai diet saya sendiri. Makanya juga seringkali puasa Daniel disebut dengan diet Daniel. Gitu. Ya. Jadi apa yang dia makan? Yang dia makan makanan yang sederhana. Khususnya apa? Sayur-sayuran, biji-bijian, begitu. Ya. Dan Daniel bilang gini, "Udah jangan khawatir. Ya, kasih kita kesempatan 10 hari." Jadi dia 10 hari nggak makan makanan raja. Ya, ayat yang ke-14 Daniel pasal 1 dikatakan demikian, didengarkannya lah permintaan mereka itu, maksudnya permintaan Daniel, Misael, Hananya, Azaria ya. 3 itu yang jadi Sadrah, Mesah, Abednego namanya diganti. Saya lebih suka pakai nama Hebrunya daripada nama Babilonnya ya. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ternyata ayat 15 setelah lewat 10 hari perawakan mereka lebih baik, ya. Lebih nah ini Indonesia kayaknya kurang tepat terjemahan. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kalau saya menafsirkan ini lebih kepada badannya kelihatan jauh lebih keker, lebih bagus. Ya, gitu. Mungkin nggak tahu apakah 6 pack atau 8 pack, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia 1 pack. Tapi ya ini 1 pack ya. Ini 1 pack, ini all pack. Jadi family pack. Wah, itu lebih banyak lagi. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-16 dibilang begini. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka, maksudnya dan anggur, makanan raja yang harus mereka minum, lalu memberikan, ini spesifik ditulis, sayur kepada mereka. Kenapa? Setelah dia melihat bagaimana kemudian setelah 10 hari itu kondisi fisik, kondisi kesehatan itu jauh lebih baik bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tujuan doa puasanya Daniel ini lebih kepada menurut saya ke arah healthy concern ya. Jadi lebih ke arah kesehatan. Gitu. Berarti ada manfaatnya di sektor kesehatan selain biblical itu tadi ya, Koden? Loh, iya pasti. Karena kan ini kan tujuannya nih tidak ke arah spiritual, tapi lebih kepada menurut saya lebih kepada ini physical ya. Physical. Ya, gitu. Lalu yang kedua tadi itu lebih ke arah spiritual kan? Ya, kenapa? Karena kemudian kalau kita lihat di ayatnya apa yang terjadi ketika Daniel berdoa puasa 21 hari, 3 minggu penuh. 21 hari. Dengan pola yang mirip dengan yang Daniel 1. Ya kan, Daniel 10. Nah, dikatakan demikian ayat yang ke-12, Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan permintaanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataan itu. Ini malaikat Tuhan datang memberikan jawaban kepada Daniel. Setelah apa? Setelah Daniel doa puasa 21 hari. Dengan pola yang mirip, yang sama dengan yang di pasal 1. Ya, oke, itu. Jadi, apa tujuan utamanya? Nomor 1, diet ya, tentu saja untuk kesehatan. Yang kedua, terobosan rohani. Itu. Simple. Ya kan, doa puasa Daniel. Itu dia. Oke. Ya. Luar biasa ya. Bagus sih. Dimana ketika kita berpuasa kita diet juga, kan? Healthy lifestyle. Mungkin dari yang family pack ini aku bisa 6 pack gitu. Mungkin. Nah, pokoknya mulai depan. Tapi nggak 3 minggu kalau kamu, ya setahun gitu. Makan sayur terus gue. Tapi Koden, biasanya kan gini nih, ada nih beberapa pihak gitu ya, atau beberapa orang gitu yang bilang kalau misalnya puasa Daniel nih
boleh puasa misalnya kita nggak bisa makan tanpa sambel nih Goden. Terus Oke. abis gitu mereka mengkategorikan puasa Daniel ini dengan tanpa sambel. Padahal kan kalau misalnya kita lihat secara biblical, secara metode Ya, kan jadi secara apa yang tercatat? apa yang tercatat ya. Di Alkitab. Jadi sayur mayur dan lain-lain. Nah Iya. sebenarnya itu gimana sih Goden? Metodenya ini apakah kita ini boleh? Nah, makanya kan gini. Jadi kalau kita lihat Alkitab itu kan kita bisa melihat dengan pengertian pertama itu apa yang tertulis. Istilahnya itu literal, ya. Literal. Menafsir secara literal. Ditulis apa ya itu. Ya. Gitu. Tapi ada kemudian orang mungkin yang menafsirnya tidak secara literal, tapi menangkapnya dari sisi apa istilahnya itu alegori ya. Jadi lebih kepada ke arah penafsiran. Contohnya gini, semua yang ditolak sama Daniel itu kan makanan enak, ya kan, makanan enak, itu minuman enak. Lalu kemudian dia berpikir begini, ya kalau gitu apa yang tadinya mengenakkan buat saya justru cut itu. Karena intinya puasa, sebetulnya kan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyangkal diri, menyangkal kedagingan, kan arahnya ke arah sana kan. Jadi boleh-boleh saja kalau menurut saya, kalau dari understanding yang demikian gitu. Jadi contoh, saya nggak bisa kalau nggak minum kopi, saya nggak bisa kalau nggak makan roti. Yang dia lakukan yang sebaliknya. Itu kan penyangkalan diri. Dia makan dan minum yang justru dia nggak suka. Ada orang yang memang suka makan sayur. Iya, Jadi kalau pakai metode harus makan sayur, seneng deh. nggak ada pergumulan buat dia. Nggak ada pergumulan. Betul. Ya kan gitu loh. Jadi ya itu kembali kepada bagaimana kita mengartikan kebenaran itu gitu. Kalau mau literal, kalau kayak saya ya saya literal. Artinya ya saya nggak makan daging, nggak makan ikan. Terus pokoknya yang enak-enak itu yang saya singkirin. Dan jujur secara pribadi buat saya itu susah bergumul. Kadang saya dengan istri kan makan apa gitu ya. Kemarin sudah tahu. Babi enak nih babi crispy ini. Kemarin sudah lotek ya toh. Hari ini gado-gado kan mirip sama lotek kan gitu loh. Nah, jadi akhirnya sampai misalkan akhirnya kita makan, ya ini sebetulnya saya sudah lama nggak makan Indomie misalkan. Akhirnya sudah makan Indomie sudah. Indomie aja, dan itu buat saya pergumulan karena saya sebenarnya mestinya saya nggak makan itu gitu. Ya kan? Itu loh. Jadi itulah intinya kan sebenarnya ya berpuasa itu penyangkalan menyangkal kedagingan. Dan tentu saja tidak hanya menyangkal kedagingan, ada yang unsur yang jauh lebih penting lagi dari itu apa? Justru selama masa puasa 21 hari itu bagaimana kita lebih banyak mendedikasikan waktu dan perhatian kepada Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Nah, disitulah terobosan rohani bisa terjadi. Jadi ada orang yang ngikuti 21 hari, dia puasa-puasa seperti, tapi ya dia juga nggak baca Alkitab, mungkin doa sekali-sekali. Menurut saya nggak ada gunanya. Jadi mending nggak puasa Ya sudah, mending ya apa bedanya gitu. Kita menyangkal diri itu, dan kemudian step berikutnya adalah dedicate sama Tuhan kan, mendedikasikan waktu semua itu sama Tuhan. Nah itu tujuan utamanya, dan manfaatnya apa? Yaitu tadi, selain dari saya percaya kalau orang kali konteks sayur ya, konteks sayur dan buah itu memang lebih sehat daripada yang bernyawa dalam tanda kutip gitu. Ya kan gitu. Nah, Iya. biasanya kan kasarannya kita nih sering nih, ini nggak ngerti ya ajaran siapa ya jujur aja, ya kan. Kalau misalnya puasa Daniel 21 hari, terus tiba-tiba kayak aku deh misalnya, Andre ini tanggal 18 Januari, si adiknya Andre ini ulang tahun, Feni, ya kan. Dia ulang tahun. Aku kira-kira ngerti pertanyaanmu. Mungkin agak kebaca ya. Terus abis gitu Andre bolong puasa tanggal 18 karena makan-makannya Feni. Nah, secara menurut Kodan dan menurut Firman. Itu gantinya +1 atau +21 sebenarnya Kodan. Jadi +1 maksudnya bolong sekali, ganti sekali atau makanya kan gini kan, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sebetulnya itu landasannya itu kasih gitu. Landasannya itu ketaatan, landasannya itu ya dedicate kita sama Tuhan ya. Orang yang mencintai itu untuk dedikasi sebetulnya nggak susah. Artinya begini, kamu datang merayakan ulang tahun kan,
merayakan ulang tahunnya, bukan untuk makannya. Ya. Nah, orang mengalaskan, ini kan perayaan, ini kan contoh ya, saya pribadi beberapa kali dalam konteks puasa Daniel, lalu kemudian datang ke acara manten. Manten kan ada makannya, Iya. pernikahan, iya kan? Iya. Tetap makan, tetap. Tapi saya nggak nyentuh yang saya nggak boleh makan. Jadi boleh-boleh aja kamu datang ke pesta ulang tahun, tapi jangan makan babi kriuk itu tadi. Berarti Femi, kamu ulang tahun tetap puasa Daniel. Loh, kalau dia ngikuti puasa Daniel, kalau dia nggak ngikuti kan dia nggak masalah. Iya. Kalau dia ngikuti Nanti ya, koko. Berarti kalau dia ngikuti ya soro deh. Pesenannya sayur, capcay. Sayur capcay gitu. Tanpa daging babi ya mbak gitu. iya. Nyesek sih. Itu. Iya. Iya, jadi gitu tuh kira-kira ya. Luar biasa ya Ci. Iya, kali ini bisa membantu lah ya untuk Membantu. Rocket Teens yang mungkin mau memulai tapi bingung. Bingung caranya Gitu. gimana. Bingung caranya Dan gimana. aku juga mau encourage Ci buat semua Rocket Teens yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada yang mungkin sedang menonton video prokes ini. Ayo kita sama-sama mari puasa Daniel. Ya. Karena puasa Daniel ini bukan hanya berguna bagi badan kita, tapi ini juga Yang lebih menjadi utama rohani. mendekatkan diri Ya. pada Tuhan. Puasa Daniel di Rocket tahun ini akan kita start dari 8 Januari sampai 29 Januari, teman-teman. Wow. Jadi ini pertama kali ininya kok, dan Rocket puasa Daniel baru pertama nih. Jadi aku encourage teman-teman semua, ayo mari kita sama-sama berpuasa Daniel. Bukan hanya diet teman-teman, tapi berpuasa. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin nyata dalam kehidupan teman-teman. Amin. Jadi pesanku gitu aja sih Ci. Mungkin Koden ada pesan nggak buat Rocket Teens yang ada di rumah? Membangun kebiasaan berpuasa sejak dari dini, maksud sejak dari kalian usia muda, itu akan sangat luar biasa. Artinya, nah mungkin nasihat saya yang paling utama adalah ini. Jangan kita ikut doa puasa hanya karena itu program gereja. Ya. Tapi jadikan itu habit dalam kehidupan kita, maka kalian nanti akan melihat bagaimana jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak pernah kamu bayangkan akan terjadi dalam kehidupanmu. Wow, luar biasa Ci. Aku nggak bisa ngomong lagi. Sukses ya. Speechless. Suhu sudah berbilang gitu. Oke, silakan Ci. Ya, sekian saja sesi prokes kali ini ya kan. Terima kasih Pastor Dan. Sama-sama. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih nanti. Ci. Terima kasih. Sama-sama yuk. Terima kasih sudah mengisi di prokes kali ini, dan sekian prokes kali ini, dan see you di next prokes. Bye bye. Tuhan berkati. Ya, God bless you. God bless. Nah, karena kita tadi hampir kelupaan, nah sekarang adalah sesi hukuman. Kita langsung panggil aja nih yang Langsung ya. announce. Melisa Rusli. Silakan. Nah, Yeay. silakan guys. dibilang, dikatakan siapa yang menang atau skor mungkin ya. Ya, Skor jadi dulu. sebelumnya karena tadi terlihat curang, dipotongnya 2 kali ya. Iya, Jadi dipotong 20 untuk Andre. Nah, makanya jangan curang Anda. Ya. Aku tidak di briefing. Saya juga. Tapi Ici dengan perolehan poin Berapa? 57. 57. Banyak. Sedangkan Ko Andre Ini udah dengan- dikurangi belum? Sudah dikurangi. Sudah dikurangi berapa? Dikurangi, dan Ko Andre 64. Ci, padahal aku quiz dikurangi loh Ci. Gak tahu ya. Semesta berkata lain. Jadi pemenangnya adalah Ko Andre. Ya kasih menang lah, kasih menang. Kasih menang. Berarti kalau nggak dikurangi aku 84 ya. Iya. Gila. Ya, terlihat lah ya, kompetitif sekali. Kompetitif sekali. Oke. Padahal itu tuh hotelnya udah yang kecil ya. Kecil juga, waduh. Memang Ya sudah. diimpor. Jangan dibahas lagi, sudah. Oke. Jadi Berarti hukumannya. ini diapain nih? Toilet. Di toilet. Nah, kalau saya ini gimana? Kasih saya. Oke. Lu enggak apa-apa. Duh, Di toilet Anda ini. toilet saya juga dong. Iya. Oke, kita Oke. toilet. Kamu mungkin Nah, agak maju nanti. Kamu mau di toilet sebelah mana? bebas. Bebas, Iya. biar kelihatan kamera. Serempet. Kayaknya kena rambut ya ini ya. Enggak. Punya aku enggak. Ici. Itu kalau aku semuka. Apa? Jadi semuka sih kalau kayak gitu. Serius? Aku cuma pakai 1 pump. Yang Itu pun benar juga kok. pump. Oh iya tuh. Iya. Bagus. Sini tak ratain. Ya, datain Mas. Aduh, ini kena rambut. Hmm. Indian.
Waduh. Hari-hari di make up gitu. Oke, sekian sesi hukuman ini. Kayaknya saya kalah ya kan. Sebelumnya saya lawan Ceveli menang. Karena pokoknya kalah, kompetitif sekali. Kompetitif sekali. Oke, thank you sudah nonton. Bye. Thank you guys.